Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Bawa hati kami Tuhan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan, yang kami perlukan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
dalam naungan-Nya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita mau terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Haleluya, Yesus Allah perkasa. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. kita kemenangan. Oleh sebab itu, terpujilah nama Tuhan. Kita mau bersorak, kita mau memuji Dia lebih lagi. Haleluya, haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Dari Raja mulia
raja segala raja. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya alasan kami untuk hidup. Dan kami percaya Tuhan, kami hidup semua karena anugerah-Mu. Kami hidup semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami. Sedetik pun Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus, tanpa semuanya, erat tanganku, ku berdapat hidup di luar kasih-Mu. Apa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hiduplah anugerah-Mu pada pasangan aku, persilakan. Luar kasih Bapa, jangan tinggalkan aku, selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa di sorga, hari ini kami boleh bersyukur dan kami siap untuk dengar dan terima firman Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami yang hadir hari ini, kami butuh campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mau bawa hidup kami sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan. Dan mari Tuhan, lengkapi sukacita kami hari ini melalui firman-Mu. Karena kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang memampukan kami untuk kami sanggup terus berjalan, sanggup terus hidup menyenangkan Tuhan, bahkan sanggup setia sampai akhir. Dan mari Tuhan, nyatakan isi hati Tuhan bagi kami. Dan saatnya hamba sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus,
kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, di minggu yang terakhir, seperti komitmen kita di tempat ini, kita akan terus menggumuli pergumulan terkait dengan tema besar kita hari ini, setia sampai akhir. Kembali saya boleh merenungkan tema ini sepanjang Januari ini. Jujur ada suatu pergumulan dan pernyataan saya kepada Tuhan begini. Tuhan, tema ini saya percaya bahwa bukan kebetulan Tuhan boleh nyatakan itu di tempat ini, karena saya percaya bahwa segala sesuatu di dalam Tuhan itu Tuhan sudah rancang begitu dahsyat. Tuhan sudah rancangkan begitu luar biasa. Dan saya tahu, saya percaya bahwa di balik tema kita tahun ini, setia sampai akhir, Tuhan akan berproses di dalam tema tersebut. Entah apa ke depan, tapi melalui tema ini kita boleh diingatkan lebih awal. Kita boleh diingatkan lebih awal bahwasanya untuk mencapai garis akhir atau setia sampai akhir, kita akan menghadapi banyak halang dan rintang. Kita akan banyak menghadapi ujian, tantangan, pergumulan, entah apa itu nanti yang Tuhan izinkan. Tetapi satu hal, melalui tema kita hari ini, kita sudah diingatkan, bahkan saya boleh katakan bahwa peneguhan Tuhan atas kita terkait apa dan bagaimana 2025, Tuhan sudah persiapkan kita hari-hari ini dengan tema yang kita usung. Dengan tema yang kita usung. Bahkan di bulan Januari ini, Bapak Ibu, saya coba untuk memfokuskan satu subtema, yaitu keseimbangan. Karena setelah direnungkan, kita tidak mungkin akan mencapai garis akhir, kita tidak mungkin akan setia sampai akhir di dalam segala kehendak Tuhan kalau kita tidak memahami bagaimana menjalankan kehidupan kita hari demi hari dengan seimbang. Nah, sudah 3 minggu berturut-turut kita belajar kebenaran firman Tuhan terkait dengan subtema kita. Dan hari ini saya mau menambahkan suatu hal, yang mana saya mau mengajak saudara untuk melihat dulu satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan demikian, dan ada baiknya kita sama-sama baca ayat ini. Saudara sudah dapatkan ayat yang dimaksud, saudara juga bisa lihat di depan. Saudara sudah dibantu untuk melihat ayat yang dimaksud. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya yakin betul dan ingat betul bahwa ayat ini seringkali dan selalu diperdengarkan dari tempat ini. Karena bagi saya ayat ini adalah suatu ayat yang cukup menjadi peringatan hari demi hari dalam kehidupan kita. Dari ayat ini kalau saudara boleh sedikit memberanikan diri untuk melihat lebih dalam, ada pesan dari Tuhan, ada pesan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini untuk selalu berjalan di dalam keseimbangan bersama dengan Tuhan. Atau saya boleh sedikit mau bawa kita untuk memahami bahwa hidup kita haruslah selaras dengan Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, kata dia di sini merujuk kepada Kristus.
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, mari sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Apakah hidup perjalanan kita sudah selaras dengan Tuhan? Apakah pernyataan kita bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus, orang Kristen, apakah kita sudah hidup sama seperti junjungan kita, seperti panutan kita, seperti juru selamat kita? Nah, ini pertanyaan, ini persoalan yang perlu kita bangun hari demi hari. Tidak hanya ketika kita ada di gereja, tidak hanya ketika kita sedang menghadapi tekanan, pergumulan, persoalan macam-macam dalam kehidupan kita, baru kita mulai merenungkan hal-hal demikian. Tetapi ada baiknya dan hukumnya adalah setiap saat kita harus mempersoalkan keselarasan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau saya boleh katakan begini, bahwa untuk hidup selaras atau hidup seimbang dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu adalah sebuah panggilan. Kenapa saya katakan itu adalah sebuah panggilan? Karena kita mau hidup seimbang dengan Tuhan, atau kita mau hidup selaras dengan Tuhan, itu berpulang dalam hidup kita. Berpulang dalam hidup kita. Apakah kita mau menetapkan komitmen ini dalam hidup kekristenan kita atau tidak, itu kembali kepada setiap kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan ini sebuah panggilan. Ini sebuah panggilan dari Tuhan untuk kita hidupi, kita nyatakan itu benar-benar dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saudara perhatikan kalimat ini, kata barang siapa mengatakan. Di sini saya mau bawa saudara mengerti dulu satu hal, bahwa dalam ayat ini terkandung suatu sikap yang harus diambil oleh orang Kristen. Apa sikap itu? Konsisten. Barang siapa. Sekarang saya coba persoalkan sederhananya begini. Siapa di antara kita yang hadir ini berkata bahwa aku pengikut Tuhan Yesus, aku orang Kristen? Siapa? Kita semua kan pernah mengakui itu di hadapan Tuhan. Artinya bahwa ayat ini tanpa kita sadari, dan hari ini kita boleh disadarkan kembali bahwa setiap pernyataan kita, iman kita bahwa aku orang Kristen, maka sudahkah kita membangun konsistensi kita dalam mengiring Tuhan? Karena ini semua tertuju dalam setiap kehidupan kita. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib. Kata wajib di situ mengandung suatu ikatan, suatu hukum. Yang mau nggak mau, kita yang sudah mengakui diri Kristen, maka hal ini perlu nyata dalam hidup kita, yaitu kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, sekarang kita persoalkan Bapak Ibu, sudahkah kita benar-benar hidup seperti Kristus hidup? Nah, kalau kita mempersoalkan pernyataan ini, sudahkah kita benar-benar hidup seperti Kristus hidup? Nah, bukankah ini butuh suatu keberanian dalam hidup kekristenan kita, untuk kita benar-benar menyatakan, aku sudah hidup Om, aku sudah hidup seturut apa yang Tuhan inginkan, atau aku sudah hidup seperti Kristus pernah hidup. Bapak Ibu, tentu satu hal yang perlu kita dalami hari ini adalah persoalan ini. Bertahun-tahun kita jadi pengikut Kristus, ya kan?
saya sejak dari lahir sadar-sadar saya sudah jadi orang Kristen. Karena orang tua saya pun orang Kristen. Tetapi apakah benar selama kita menjadi orang Kristen sampai detik ini, sudah enggak kita benar-benar menghidupi atau benar-benar terpanggil untuk hidup sama seperti Kristus hidup? Bapak Ibu, ayat ini mengandung suatu hal demikian. Ada keharusan dalam ayat ini. Ada keharusan. Kata wajib di situ bisa saya samakan dengan keharusan yang perlu dipenuhi oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Kalau kata wajib atau harus, berarti kita nggak bisa tawar menawar dengan hal ini. Kita nggak bisa tawar menawar, karena kata wajib di situ menunjukkan bahwa kita hari demi hari tanpa terkecuali dan tidak perlu mengemukakan alasan, Tuhan aku lagi sakit, Tuhan aku lagi berduka, Tuhan aku lagi banyak pergumulan, bisa nggak untuk 1-2 hari ke depan saya keluar dulu dari jalur ini? Nggak bisa. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan, kita diwajibkan atau kita diharuskan untuk hidup bermoral seperti Yesus. Nah, coba mari kita persoalkan, sudahkah terjadi keselarasan antara kita dengan Tuhan? Sudahkah terjadi suatu keseimbangan hidup spiritual kita, hidup kerohanian kita dengan Tuhan Yesus sebagai panutan kita, sebagai patron kita, sebagai contoh dalam kehidupan kita? Sudah enggak? Kita jangan hanya jadi orang Kristen yang sama dengan kebanyakan orang Kristen di luar. Sekalipun kita di sini kelompok kecil, jemaat GPD Hosana Ruteng, yang kalau mau dibandingkan dengan banyak orang percaya lain di luar sana, kita termasuk yang paling kecil di sini. Tetapi bukan berarti kita yang kecil terus kita nggak berkualitas dalam kekristenan kita. Tapi sebaliknya, sekalipun kita kelompok kecil, kita harus menunjukkan kualitas kita dengan orang-orang Kristen yang lain di luar. Bahwa kita ini Kristen yang berbeda, pengikut Kristus yang berbeda, nggak sama seperti orang yang mengklaim dirinya pengikut Kristus, tapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Kita harus memiliki perbedaan. Ini akhir zaman, Bapak Ibu. Pernah nggak kita selalu mempersoalkan bahwa Tuhan bawa kita hari ini hidup di zaman akhir, hidup di akhir zaman, dan tantangan gereja di akhir zaman ini nggak main-main, Bapak Ibu. Tantangan saudara dan saya dalam mencapai tema besar kita tahun ini untuk setia sampai akhir nggak main-main. Kadang saya ketika duduk lagi duduk santai di mobil misalnya, saya merenungkan tema ini. Saya merenungkan tema ini dari hari ke sehari. Selalu satu hal yang saya bangun, Tuhan, apa mau Tuhan? Apa mau Tuhan bagi saya, bagi keluarga saya, bagi jemaat dengan tema ini? Dan saya percaya bahwa ke depan, hari-hari ke depan, Tuhan akan munculkan hal-hal yang dahsyat terkait dengan komitmen kita untuk kita menghidupi tema ini. Mau tidak mau, kita jemaat GPD Hosana Ruteng, Tuhan bawa kita untuk menggumuli tema ini. Tentu dengan pribadi lepas pribadi, maka akan berbeda pernyataan Tuhan, pewahyuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dengan tema kita hari-hari. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, sudah enggak keselarasan itu nyata dalam hidup kita? Keharmonisan perjalanan kekristenan kita itu sudah enggak
sama dengan Yesus. Bapak Ibu, ini satu hal yang serius loh, perlu kita persoalkan hari ini. Serius, kita harus serius mempersoalkan hal ini. Nah, kalau kita lebih maju sedikit ya, kata sebagaimana dia telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama. Ia wajib hidup sama. Dalam terjemahan aslinya, kata ini berbunyi begini: sebagaimana dia telah berjalan, kita pun harus sama perjalanan atau langkah kita seperti yang Yesus sudah lakukan. Jadi artinya kalau saudara pernah ngikutin baris berbaris ya, saya dulu waktu SD pertama kali ikut baris berbaris. Jadi orang yang paling depan langkah kaki kiri, maka kita yang berurut-urutan ini harus kiri semua. Saudara bisa bayangkan kan, kalau yang di depan saudara kiri terus saudara kanan, apa jadinya tuh barisan? Kacau Bapak Ibu. Jadi saya membayangkan dengan sederhana bahwa kalau langkah kita mau diberkati Tuhan, kalau langkah perjalanan kekristenan kita adalah langkah yang menikmati perlindungan Tuhan, maka kita harus selaras, sama. Karena ayat ini dalam teks asli memiliki makna begini: sebagaimana Yesus telah berjalan, kita pun harus menjalani langkah yang sama dengan Yesus. Keselarasan ini perlu dibangun Bapak Ibu. Keseimbangan ini perlu diciptakan dalam hidup kita. Dan ini tidak otomatis terjadi. Ini tidak otomatis kita berdoa 7 hari 7 malam kita doa puasa, terus tiba-tiba hari terakhir kita amin, terus kita langsung kayak superhero. Enggak. Tapi butuh perjuangan dari hari ke hari. Dalam kekristenan tidak seperti itu. Tidak simsalabim langsung jadi. Kalau kita berbicara membangun keselarasan, membangun keseimbangan di dalam Tuhan, itu perjuangan. Kalau selalu kata perjuangan ini muncul dalam bahasa saya, artinya harus ada action, ada tindakan di mana kita harus benar-benar menyesuaikan hidup kita dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, langkah kita harus sama dengan langkah Tuhan. Maka dari itu perhatikan langkah kita. Sudah enggak langkah kita sama dengan langkah Tuhan? Mumpung Tuhan masih beri kita kesehatan dan kekuatan untuk kita selalu mengatur langkah kita agar supaya langkah kita seturut kehendaknya sendiri, bukan keinginan kita, bukan mau-maunya kita. Yang berikut Bapak Ibu dari ayat ini, ada tiga poin yang ingin saya sampaikan dari ayat ini. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang kesesuaian langkah kita dengan Tuhan, maka ada suatu ayat yang boleh saya kemukakan untuk kita renungkan. Yakobus pasal 4, ayatnya yang keempat. Ini yang pertama. Kalau kita berkata bahwa aku mau menyesuaikan langkahku bersama Tuhan, maka Yakobus 4 ayat 4 ini dapat menjadi suatu ayat referensi untuk kita tidak salah dalam melangkah. Kita sadar posisi dan keadaan kita. Ayat ini katakan ini: hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Amin. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya apa? Musuh Allah. Mari kita sesuaikan langkah kita. Apakah langkah kita ini sesuai dengan langkah Tuhan, atau langkah yang kita ciptakan untuk kita mengikuti jalan dunia? Ini satu kritik yang cukup tajam sebenarnya ayat ini. Kalau kita mau berbicara keseimbangan ya, kalau kita mau berbicara tentang keselarasan, ayat ini menjadi kritik tajam buat kita orang-orang Kristen. Mari kita renungkan hidup kita. Kalau kita mau berjalan selaras ya, sama, harmoni, seimbang dengan langkah atau cara hidup Tuhan, maka perhatikan, ayat ini cukup tajam untuk mengkoreksi kekristenan kita. Kita nggak akan mungkin selaras.
Kita nggak akan mungkin seharmonis. Kita nggak akan mungkin harmonis. Kita nggak mungkin akan seimbang dengan Tuhan. Kalau, perhatikan ini. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia kita menjadi musuh Allah? Dan banyak orang Kristen membangun persahabatan dengan dunia lebih erat ketimbang membangun persahabatan dengan Tuhan. Kita renungan yuk. Ayat ini cukup menjadi templakan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ayat ini cukup menjadi cambuk untuk kita renungkan kekristenan kita hari ini. Kita nggak akan mungkin, sekali lagi, kita nggak akan mungkin mengimbangi langkah Tuhan. Langkah Tuhan Yesus selama dia hidup sebagai patron dan contoh kita, kalau kita lebih berat mengikatkan diri bersahabat dengan dunia. Sorry, saya harus ngomong, berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau firman Tuhan katakan. Ya. Sekali lagi, ini menjadi kritik tajam buat kita, pengikut-pengikut Kristus. Yuk kita renungkan porsi hidup kita, status hidup kita hari ini. Seberapa besar porsi yang kita berikan untuk kita terus berusaha mengikatkan diri kita selaras dengan Tuhan, seimbang dengan Tuhan. Lebih besar mana, Tuhan atau dunia? Dan kalau bisa, saudara harus pastikan diri saudara sendiri. Kalau bisa, pada saat mengakhiri hidup, segenap hidupku sudah sesuai dengan langkah bersama dengan Tuhan. Pastikan itu mulai dari hari ini. Renungkan ini. Ketika saudara selesai ibadah, pulang ke rumah, dalam segala aktivitas, mari kita renungkan hal ini. Kalau beberapa minggu lalu saya tekankan, mungkin di hari-hari kemarin hidup kita ini tidak selaras dengan Tuhan. Mungkin hidup kita ini tidak seimbang dengan Tuhan. Masa lalu kita kelam, masa lalu kita gelap, masa lalu kita penuh dosa, penuh hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Saya katakan beberapa minggu lalu bahwa masa lalu nggak mungkin saudara dan saya bisa mengubahnya. Atau ada yang bisa mengubah masa lalu? Nggak akan ada yang bisa mengubah masa lalu. Tidak ada, siapapun dia. Tetapi melalui satu pernyataan firman Tuhan tentang kasus Sakeus, di situ saya menemukan suatu penghiburan dan suatu jawaban atas pertanyaan saya selama ini. Yaitu apa? Sakeus katakan, Tuhan, jika dulu aku pernah memeras orang, aku mengambil tidak sesuai dengan apa namanya peraturan, aku korupsi dan lain sebagainya. Sekarang aku akan kembalikan 4 kali lipat dan aku akan memberkati setiap orang miskin. Bagi kita ayat ini mempunyai suatu makna bahwa masa lalu nggak mungkin kita ubah, tapi kita bisa mulai menebusnya hari ini. Dulu kita amburadul kan, hidup sesuka-suka kita. Marah pasangan hidup, maki pasangan hidup, hidup seenak-enaknya kita, tabrak kiri, tabrak kanan. Sekarang aku mau menebus, karena nggak mungkin mengubah masa lalu. Nggak mungkin mengubah masa lalu. Tapi sekarang saya mau berkomitmen seperti Sakeus, mau menebusnya. Kalau dulu selalu maki, sekarang selalu mau memberkati. Kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi. Dulu selalu marah, emosian, sekarang aku belajar lemah lembut, aku belajar untuk memberkati orang melalui sikap dan lain sebagainya. Itu sikap kita. Jadi Bapak Ibu jemaat, kesesuaian dengan Tuhan ini perlu kita ciptakan. Nggak akan terjadi secara otomatis kalau kita nggak bergumul sungguh-sungguh. Kalau kita nggak benar-benar mau mencapai hal tersebut, nggak akan tercipta secara otomatis. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan bagi Allah? Sekali lagi, ayat ini entah berapa kali kita sudah baca, tetapi tahukah saudara, ayat ini
adalah ayat yang cukup keras untuk mencambuk kita hari ini. Untuk mengingatkan kita, kalau kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dunia harus kita tinggalkan di belakang. Dunia harus kita buang jauh-jauh. Dunia harus kita lupakan jauh-jauh. Bapak Ibu, berikut kalau saudara perhatikan, kalau kita mau berbicara tentang keselarasan atau keharmonisan, ada satu ayat juga yang cukup menjadi menjadi cambuk buat saya sebagai hamba Tuhan. Ayat ini berbicara begini atau menyampaikan hal demikian. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3. Kebenaran firman Tuhan berkata begini. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Bahwa kamu hidup secara manusiawi. Sekali lagi, ayat ini sangat tajam, sangat menemplak, sangat membuat hidup manusiawi kita ini nggak nyaman. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Bapak Ibu, kita masih hidup di dunia. Tapi orang Kristen tidak dianjurkan Alkitab untuk hidup secara duniawi. Karena dalam diri kita yang perlu kita bangun adalah manusia roh kita, manusia rohani kita. Batin rohani kita, itu yang perlu kita dandani. Itu yang perlu kita percantik dalam hidup kita. Itu yang perlu kita rawat dan kita tingkatkan manusia rohani kita. Sekali lagi, kalau kita mau ngomong kita harmonis nggak dengan Tuhan, kita berjalan seimbang nggak dengan Tuhan, kalau kita masih punya sifat manusia duniawi, maka saya mau katakan kita gagal untuk menciptakan keharmonisan, keseimbangan dengan Tuhan. Kita gagal. Nah, dari ayat ini ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang itu hidup secara duniawi. Apa itu? Iri hati dan perselisihan. Belum lagi kalau kita lihat konteks ayat-ayat setelah itu, ada banyak hal yang diungkapkan. Ciri-ciri manusia duniawi, ciri-ciri orang yang dalam kehidupan kesehariannya tidak membangun manusia rohani. Mari Bapak Ibu kita persoalkan hari ini. Sudah nggak kita selaras dengan Tuhan? Sudah nggak kita membangun keharmonisan dengan Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita? Dalam segala aspek, dalam segala hal. Baik status kita sebagai seorang suami, status saudara sebagai seorang istri, posisi kita ketika di rumah, posisi kita ketika di kantor, dimanapun kita berada. Membangun manusia rohani ini perlu, penting. Kalau kita mau katakan aku pengikut Kristus, aku orang Kristen. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup Kristus, kita harus pahami. Dengan memahami hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip hidup Kristus, atau hal-hal yang bisa merusak prinsip-prinsip kehidupan rohani kita, kita harus kenali itu. Nah, ada ayat 1 yang Paulus katakan kepada jemaat Kolose di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Ayat ini berkata begini. Kolose 3 ayat 14. Menekankan suatu hal yang perlu kita capai atau perlu kita lakukan. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Nah, inilah ciri gambar orang yang hidup secara rohani. Kalau iri hati, perselisihan adalah tanda ciri orang yang hidup
secara manusiawi atau hidup duniawi berbanding terbalik dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat Kolose. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Nah, ini ciri orang yang mau hidup selaras dengan Tuhan, yaitu apa? Mengenakan atau membangun manusia rohani agar hidupnya seimbang, selaras, harmonis dengan Tuhan. Nah, coba saudara bayangkan, dalam kehidupan rumah tangga ini ada 2 orang minimal, ada suami, ada istri. Minimal ada suami, ada istri. Belum lagi ada anak-anak. Belum lagi ada orang yang membantu aktivitas kita di dalam rumah. Ada orang tua kita mungkin. Coba dalam suatu lingkup keluarga, suami istri tidak selaras dalam membangun rumah tangga. Iya kan? Yang satu selalu menciptakan problem, yang satu selalu menciptakan huru-hara, yang satu enggak. Yang satu menciptakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Gak akan bisa tercipta dalam kehidupan rumah tangga di mana kita menikmati damai dan sejahtera. Tapi kalau dalam hubungan suami istri, dalam kehidupan keluarga, suami istri ini berupaya berjuang untuk membangun keselarasan hidup bersama, saya percaya akan terjadi suatu situasi yang menyenangkan di dalam keluarga tersebut. Oh ya, saya ingat satu ayat. Ada satu ayat berbunyi begini Bapak Ibu. Amos pasal 3 ayat 3. Amos pasal 3 ayat 3. Ayat ini berbunyi demikian. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ayo kita renungkan ayat ini. Bisakah suami istri membangun keselarasan? Bisakah suami istri membangun keharmonisan? Bisakah suami istri menciptakan damai dan sejahtera sukacita dalam rumah tangga kalau mereka tidak sepakat? Gak bisa. Jawabannya gak bisa. Makanya harus diciptakan dulu kesepakatan, diciptakan dulu, munculkan dulu kesehatian untuk sama-sama menempatkan keseimbangan, keselarasan hidup Kristus dengan hidup rumah tangga kita. Makanya dalam Efesus kalau tidak salah itu, kita harus menempatkan Kristus sebagai kepala atas rumah tangga kita. Karena Kristuslah patokan kita. Yesuslah patokan kita. Jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita berjuang untuk hidup selaras dengan Kristus. Bapak Ibu, saya nggak akan mau tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Saya nggak mau tahu apa yang menjadi persoalan tantangan hidup saudara hari ini. Tapi yang saya tahu, apa yang kita sudah persoalkan selama 1 bulan ini di tempat ini tentang keseimbangan dan keselarasan, ini perlu diperjuangkan. Dan maukah kita hidup selaras dengan Tuhan? Maukah kita hidup seimbang dengan Tuhan? Maka saya mau katakan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, damai sejahteranya yang melampaui segala akal, yang sanggup memelihara hati dan pikiran kita, tercipta dalam kehidupan kita. Karena saudara pasti dalam berjalannya hidup, saudara akan temukan hal-hal baru dalam hidup. Tuhan akan munculkan, ini loh yang harus kita seimbangkan. Ini loh yang harus kita selaraskan. Akan Tuhan nyatakan itu. Ya, saya sampaikan ini terbatas, hanya sangat sedikit dari firman Tuhan yang penuh rahasia itu. Dan saya percaya Tuhan sanggup memunculkan hal-hal dahsyat dalam hidup kita. Asalkan hari ini kita pun mau berkomitmen, aku mau hidup seimbang dengan Tuhan. Aku mau hidup selaras dengan Tuhan. Dan percayakah saudara, hari ini di penghujung bulan Januari, Tuhan sudah siapkan hal yang hebat dalam hidup kita. Bulan Februari, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya mau katakan, tetaplah hidup seimbang di dalam Tuhan.
Tetaplah membangun dan berjuang untuk tetap selaras bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya 2025 di bulan depan Tuhan akan nyatakan hal-hal hebat dalam hidup kita. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan ciptakan damai sejahteranya tercurah dalam hidup kita. Dan percayakah saudara akan berjalan dari hari ke hari menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.